Salve, gereja tidak ada jaminan masuk surga, Pak. Harus jelas ya. Gereja Protestan tidak ada jaminan masuk surga. Karena memang gereja Protestan itu bukan gereja dalam arti yang sebenarnya. Itu hanya komunitas buatan manusia-manusia abad ke-16. Jadi jelas tidak ada jaminan masuk surga. Kecuali kamu masuk dalam gereja yang Kristus dirikan sendiri, yaitu gereja Katolik. Begitu. Jadi harus perjelas pernyataan Anda. Gereja Protestan tidak ada jaminan masuk surga. Dan memang betul. Sudah 500 tahun tidak ada satupun yang ada di surga, ya kan? Setuju? Apakah menyampaikan kebenaran iman Katolik bisa membuat seseorang dilaporkan ke polisi? Apakah berbicara tegas tentang perbedaan ajaran antara Katolik dan Protestan otomatis dianggap menista? Dan siapa sebenarnya Romo Patris Allegro, iman Katolik yang kini jadi sorotan nasional? Hari ini kita akan membahas lengkap siapa Romo Patris sebenarnya, apa yang ia katakan, mengapa itu menimbulkan reaksi keras, dan yang paling penting, apakah pernyataannya salah secara teologis. Nama lengkapnya adalah R.D. Patricius Nyeunnup, namun publik lebih mengenalnya dengan Romo Patris Allegro. Ia adalah seorang imam diosesan yang ditabiskan untuk Keuskupan Agung Kupang, wilayah gerejawi yang menaungi umat Katolik di wilayah Nusa Tenggara Timur, khususnya di Pulau Timor dan sekitarnya. Sejak tabisan imamatnya, Romo Patris meniti jalan pelayanan bukan hanya sebagai imam paroki, tetapi juga sebagai intelektual dan pendidik gereja. Ia aktif mengajar di Seminari Tinggi Santo Mikael Kupang, sebuah lembaga pendidikan calon imam yang memiliki reputasi kuat dalam formasi teologis dan spiritual di Indonesia Timur. Sebagai dosen teologi, Romo Patris dikenal sangat mendalami tema-tema seperti tradisi apostolik, yaitu kesinambungan ajaran para rasul yang diwariskan secara resmi melalui gereja Katolik. Bahaya relativisme, yaitu pandangan yang menjajarkan semua kebenaran dan menolak adanya kebenaran mutlak. Pertahanan iman Katolik di tengah arus zaman modern yang sering mengaburkan perbedaan antara doktrin dan opini pribadi. Gaya mengajarnya pun khas, langsung, tidak berputar-putar, dan tidak takut menyentuh isu-isu sensitif. Banyak siswa dan umat menggambarkan beliau sebagai sosok yang keras tapi jujur, tajam tapi mendalam. Namun kiprah Romo Patris tidak hanya terbatas di ruang kelas. Ia juga aktif di media sosial, terutama di platform seperti TikTok, YouTube, dan Facebook, sebagai sarana untuk evangelisasi digital, menjelaskan ajaran gereja secara teologis namun komunikatif kepada kaum muda. Dalam video-videonya, ia sering menjawab pertanyaan seperti, mengapa gereja Katolik tidak bisa disamakan dengan semua gereja? Apakah semua agama sama? Apa itu bida dan apakah Protestan termasuk bida? Begini ajaran gereja Katolik tentang gereja. Kristus mendirikan hanya satu gereja yang bersifat visible, kelihatan, dan sekaligus spiritual, rohani. Gereja Kristus itu ada sepenuhnya di dalam gereja Katolik, subsist in the Catholic Church, dipimpin oleh Paus sebagai pengganti Rasul Petrus dan para uskup sebagai pengganti para rasul dalam persatuan dengan pengganti Petrus. Gereja Kristus ini bisa hadir dalam gereja-gereja lain dan komunitas gerejawi, tapi dalam tingkat yang lebih rendah karena unsur pengudusan dan kebenaran yang terdapat di dalam gereja atau komunitas gerejawi tersebut. Gereja-gereja Ortodoks Timur adalah benar-benar gereja partikular atau gereja lokal karena mereka memelihara suksesi apostolik dan sakramen-sakramen, tetapi tidak memiliki keutuhan persatuan dengan gereja universal. Komunitas Kristen yang berasal dari reformasi dalam ajaran gereja Katolik tidak bisa disebut gereja dalam arti yang sebenarnya karena mereka tidak mempertahankan suksesi apostolik dan dengan demikian telah kehilangan sakramen-sakramen. Jadi, gereja yang Katolik atau universal itu terdiri dari 24 gereja lokal, satu gereja barat yang paling banyak pengikutnya, seluruh umat Katolik di Indonesia adalah anggota gereja barat, dan 23 gereja timur. Ada gereja lokal yang terpisah, yaitu berbagai gereja Ortodoks Timur, dan ada yang disebut komunitas gerejawi, yaitu berbagai denominasi hasil dari reformasi. Video-videonya sering viral
bukan karena sensasi, tetapi karena keberaniannya menyuarakan kebenaran iman yang kerap dihindari oleh banyak tokoh gereja karena takut dianggap ofensif. Awal tahun 2025, ia diundang sebagai narasumber utama dalam sebuah seminar besar yang diselenggarakan oleh Keuskupan Denpasar bertajuk Mempertanggungjawabkan Iman Katolik di Tengah Relativisme Modern. Dalam seminar tersebut, Romo Patris mengangkat tema pentingnya umat Katolik berani bersuara, bukan untuk menyerang, tetapi untuk menjelaskan secara tegas apa yang diyakini, mengapa kita meyakininya, dan bagaimana menjelaskannya kepada dunia modern yang penuh kompromi dan kebingungan moral. Dari Forum Ormas NPC Bersatu, di siang hari ini kami datang ke Polda Nusa Tenggara Timur di Subdit Krimsus, Cyber Krimsus, untuk melaporkan secara resmi akun Romo Patris Allegro. Kontroversi ini bermula dari sebuah video pendek berdurasi sekitar 2 menit yang dipotong dari rekaman live Romo Patris di media sosial. Dalam video tersebut, Romo menyampaikan pandangan teologisnya yang cukup keras terhadap ajaran di luar gereja Katolik, khususnya Protestan. Dengan ekspresi tegas, Romo Patris menyatakan, yang Protestan itu bukan ajaran Kristus. Mereka memisahkan diri dari tubuh Kristus. Bagaimana bisa ajaran memisahkan diri dari gereja yang didirikan Kristus bisa disebut sebagai jalan menuju keselamatan? Ia melanjutkan dengan analogi, serigala berbulu domba. Itulah yang sering Yesus katakan tentang mereka yang menyamar membawa ajaran sendiri tapi mengatasnamakan Tuhan. Dan salah satu kalimat yang paling menuai reaksi publik, bukan berarti semua yang mengaku Kristen bisa otomatis masuk surga. Kita ini bicara keselamatan yang ditentukan oleh Kristus lewat gerejanya. Di luar itu, ya tidak ada jaminan. Ya, itu ancaman besar kekristenan adalah Protestan, bukan Islam. Islam itu memang ajaran yang beda dan semua orang Kristen tahu itu bukan Kristen. Tapi Protestan itu yang serigala berbulu domba, itu yang bahaya. Kamu Kristen yang bukan Kristen. Kamu itu sebenarnya ateis berbungkus Alkitab, supaya kamu tahu. Masa mau jadi Kristen tapi tidak mau jadi Kristen? Mau sebut diri Kristen tapi tidak mau menjadi Kristen. Itu Protestantisme, itu antikristus yang sebenarnya. Jadi itu yang harus diberantas. Sistem Protestantisme, bukan orang Protestannya. Bahaya sekali. Islam tidak seberbahaya Protestantisme, ingat. Justru Islam kita langsung tahu, oh ini memang tidak ini. Tapi kalau Protestan, bahaya sekali. Karena subtil. Ya, ini untuk orang Katolik. Islam orang lihat, kita lihat berarti jelas sekali. Tapi Protestan, bahayanya lah jauh. Untuk menjawab pertanyaan, apakah pernyataan Romo Patris merupakan penistaan agama? Kita harus meletakkannya dalam konteks ajaran resmi Gereja Katolik, bukan dalam konteks perasaan pribadi atau sensitivitas kelompok luar. Dalam tradisi Katolik, pernyataan seperti yang Romo Patris sampaikan tidaklah asing, tidak ekstrim, bahkan tidak baru. Ia hanya mengulang kembali posisi teologis Gereja Katolik yang telah ditegaskan sejak berabad-abad lalu. Mari kita telusuri satu persatu. Katekismus Gereja Katolik nomor 846 sampai 848. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Ini bukan klaim arogansi, bukan pula penghakiman terhadap individu non-Katolik. Katekismus menjelaskan bahwa pernyataan ini menekankan bahwa Gereja Katolik adalah sakramen keselamatan universal. Karena di dalamnya lah Kristus menghadirkan seluruh sarana. Gereja juga mengakui bahwa mereka yang tidak mengenal Kristus atau gerejanya secara eksplisit, tetapi hidup sesuai hati nurani yang benar masih mungkin diselamatkan oleh rahmat Allah. Namun melalui gereja juga, meski secara tak kelihatan. Jadi, ketika Romo Patris mengatakan bahwa Protestan tidak otomatis masuk surga, itu bukan penolakan terhadap keselamatan universal, melainkan penegasan bahwa keselamatan tetap berasal dari dan melalui Kristus yang hadir secara penuh dalam Gereja Katolik. Konsili Trente secara tegas menyatakan bahwa barang siapa menyangkal sakramen yang ditetapkan oleh Kristus atau menolak otoritas gereja, ia berada di luar tubuh gereja. Konsili ini menjadi respons gereja terhadap reformasi Protestan dan menjelaskan perbedaan tegas antara ajaran Katolik dan ajaran reformis seperti sola scriptura atau hanya kitab suci, penolakan terhadap Ekaristi, dan penghapusan imamat suci. Namun gereja juga berkembang secara pastoral dalam Konsili Vatikan II
yang dalam dokumen Unitatis Redintegratio mengatakan banyak unsur pengudusan dan kebenaran dapat ditemukan di luar batas-batas kelihatan Gereja Katolik. Artinya, Gereja tidak menolak bahwa ada nilai-nilai rohani di luar Katolik, namun tetap mengajarkan bahwa kepenuhan kebenaran dan sarana keselamatan hanya ada dalam Gereja Katolik. Dokumen ini adalah salah satu deklarasi paling eksplisit Vatikan mengenai posisi Katolik terhadap agama-agama lain dan denominasi Kristen non-Katolik. Isinya menyatakan komunitas gerejawi yang muncul dari reformasi tidak dapat disebut sebagai gereja dalam arti yang sebenarnya karena tidak mempertahankan suksesi apostolik dan sakramen imamat. Salah satu kalimat paling tegas menyebut hanya Gereja Katolik yang memiliki kepenuhan sarana keselamatan. Itulah mengapa Roma Patris menyatakan bahwa ajaran Protestan bukan ajaran Kristus secara penuh, karena ajaran tersebut telah memutuskan hubungan historis dan sakramental dengan gereja yang didirikan oleh Kristus di atas para rasul. Sejak masa Santo Ignatius dari Antioquia, abad kedua, gereja telah mengajarkan di mana ada uskup, di situ ada gereja, dan di mana ada gereja, disitulah Yesus Kristus. Dan Santo Cyprianus dari Kartago, abad ketiga berkata, tak seorang pun dapat memiliki Allah sebagai Bapa jika tidak memiliki gereja sebagai ibu. Pernyataan-pernyataan ini memperkuat bahwa keselamatan tidak terlepas dari komunitas gereja yang sah dan historis, bukan sekedar kepercayaan pribadi. Jadi, ketika Roma Patris mengatakan bahwa ajaran Protestan adalah bentuk penyimpangan dan bahwa keselamatan tidak bisa dijamin bagi mereka yang dengan sadar menolak Gereja Katolik, ia tidak sedang membuat ajaran baru, tidak sedang menista, dan tidak sedang menyerang pribadi atau kelompok. Ia sedang menyampaikan secara tegas dan kompromi apa yang menjadi ajaran resmi Gereja Katolik selama 2000 tahun. Setelah laporan terhadap dirinya tersebar luas di media, Roma Patris Allegro tidak tinggal diam. Ia tidak menyampaikan klarifikasi dalam bentuk permintaan maaf, juga tidak membela diri dengan kata-kata lembut. Sebaliknya, ia merespon dengan nada satir yang khas melalui akun Facebook pribadinya. Dalam satu unggahannya, ia menulis, Katolik juga pernah disebut sesat, bahkan selama ratusan tahun. Kalau begitu, tolong minta juga seluruh Protestan minta maaf kepada Gereja Katolik. Tak berhenti di situ, ia kemudian mengusulkan tentang dengan gaya humor teologis yang menggigit. Saya usul, kita adakan saja festival saling minta maaf antar denominasi supaya adil, biar semua denominasi bawa daftar ucapan mereka terhadap Katolik selama ini. Respon publik pun langsung meledak di kalangan umat Katolik, khususnya dari komunitas apologetik dan umat muda. Dukungan mengalir deras, komentar seperti, akhirnya ada imam yang berbicara tanpa takut-takut. Kalau bukan beliau, siapa yang mau terang-terangan menyuarakan doktrin sejati kita? Sudah saatnya Gereja Katolik tidak terus-menerus minta maaf hanya karena berbeda ajaran. Namun, tentu tidak semua sepakat. Sebagian kalangan, baik dari non-Katolik maupun Katolik sendiri, menyatakan keprihatinan. Mereka menilai bahwa gaya komunikasi Roma Patris terlalu frontal, tidak pastoral, dan bisa menimbulkan luka baru dalam relasi ekumenis antar umat Kristiani. Beberapa komentar di Twitter menyebut, imam seharusnya membawa kesejukan, bukan memancing kontroversi. Tegas boleh, tapi bukan berarti harus kasar dan menyerang. Bahkan seorang tokoh ekumenis dari gereja Protestan menulis terbuka di media, kami siap berdialog, tapi jika dialog dibuka dengan kalimat bahwa kami tidak akan masuk surga, itu bukan diskusi, tapi vonis sepihak. Lalu muncul pertanyaan mendalam, apakah menyampaikan kebenaran iman secara tegas dan tanpa kompromi otomatis menjadi bentuk kebencian? Apakah kita sedang hidup di zaman di mana kebenaran yang tidak nyaman dianggap ujaran kebencian? Apakah hanya karena pernyataan itu menyentuh luka sejarah dan keyakinan lain, maka seorang imam tidak boleh berkata seperti itu? Padahal, dalam teologi Katolik, perbedaan ajaran harus dikatakan secara jujur, bukan dalam rangka menjatuhkan,
tapi justru sebagai pengakuan bahwa kita belum satu dalam iman dan sakramen. Romo Patris tidak sedang menyerang pribadi. Ia sedang menyuarakan perbedaan mendasar antara Katolik dan Protestan dengan cara yang memang keras namun berakar pada doktrin bukan emosi. Apakah itu terlalu tajam? Mungkin, tapi kadang iman yang tulus memang harus disampaikan dengan berani, bahkan jika itu membuat kita tidak populer. Laporan terhadap Romo Patris Allegro oleh Forum Ormas NTT Bersatu mengacu pada pasal 156A KUHP, yakni pasal tentang penodaan agama yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu agama, namun menurut sejumlah pakar hukum pidana dan konstitusi, laporan ini lemah secara yuridis dan berpotensi tidak memenuhi unsur delik. Mengapa? Pertama, karena Romo Patris tidak menyebutkan satu pribadi atau institusi agama tertentu secara eksplisit. Ia berbicara secara umum mengenai perbedaan teologi antara Katolik dan Protestan dalam konteks internal umat Katolik. Kedua, pernyataan Romo Patris jelas berada di wilayah diskursus iman yang dijamin oleh pasal 28E Undang-Undang 1945. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Ketiga, unsur permusuhan aktif atau ajakan kekerasan yang menjadi inti pasal 156A KUHP tidak ditemukan dalam video atau tulisan Romo Patris. Ia tidak mengajak menyerang Protestan, tidak menyebut mereka dengan istilah cacian, tidak menyuruhkan diskriminasi. Keempat, banyak ahli menilai bahwa ini adalah bentuk delik aduan dipaksakan sebab substansinya lebih menyerupai perbedaan pendapat teologis yang sah dalam masyarakat demokratis. Kalau Romo Patris bisa diproses hukum hanya karena menyampaikan ajaran agamanya, maka semua mimbar agama bisa dianggap berbahaya. Ini berbahaya bagi kebebasan beragama. Bahkan, beberapa analisis politik dan media lokal menyoroti adanya dugaan agenda politis terselubung. Sejumlah opini menyebut pelaporan ini bisa saja menjadi alat untuk mendiskreditkan aparat tertentu, termasuk Kapolda NTT yang saat ini disebut-sebut masuk bursa calon Kapolri, atau menjadi strategis publikasi ormas untuk mendapat panggung nasional lewat isu keagamaan sensitif. Apapun motifnya, melaporkan seorang imam karena menyampaikan ajaran resmi gerejanya adalah presiden yang berbahaya. Karena itu berarti siapapun bisa dilaporkan bukan karena membenci, tapi hanya karena berbeda. Teman-teman, kita hidup di zaman yang makin plural, makin terbuka, tetapi juga makin permisif dan sensitif. Di satu sisi, kita diajak untuk hidup berdampingan, saling menghormati, dan menjaga kedamaian antar umat beragama. Tapi di sisi lain, ketika seseorang menyampaikan kebenaran imannya dengan jujur, ia bisa dianggap menyinggung, bahkan dituduh menista. Namun sebagai umat Katolik, kita tahu bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh voting. Kebenaran tetap kebenaran, bahkan jika tak seorang pun mempercayainya. Misi gereja bukan untuk menyenangkan semua orang. Misi gereja adalah menyampaikan Injil, walaupun keras bagi telinga yang terbiasa hidup dalam kompromi. Kebenaran itu kadang menyinggung, tetapi bukan berarti membenci. Romo Patris hanya menjalankan tugasnya sebagai imam, menjadi gembala, menjadi pengajar, menjadi penjaga iman, dan dalam dunia yang makin takut pada kebenaran, kadang orang seperti beliau dianggap ancaman. Mungkin sekarang saatnya kita semua, Katolik dan non-Katolik, duduk bersama bukan untuk menyamakan semua ajaran, tapi untuk belajar saling memahami dengan jujur, tanpa harus menyensor keyakinan iman masing-masing. Karena dari dialog yang jujur akan lahir kedewasaan, dari iman yang teguh lahir kedamaian.